Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk kali ini kita akan membahas terkait dengan pemodelan kelas analisis. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari bagaimana melakukan pemodelan analisis dan dilanjutkan nanti dengan pemodelan desain. Nah, untuk pemodelan analisis ini kita akan mereview kembali terkait dengan Unified Modeling Language. Ini adalah tools yang akan kita gunakan, diagram-diagram yang akan kita gunakan untuk pemodelan analisis, itu disebut dengan diagram kelas. Nah, diagram kelas ini akan kita bahas dari awal. Setelah itu kita akan melakukan praktek untuk melakukan pemodelan analisis itu sendiri. Setelah itu kita akan lanjut ke pemodelan desain, di mana di pemodelan desain itu yang akan digunakan juga adalah diagram kelas, tetapi nanti akan kita lihat perbedaan antara diagram kelas untuk analisis dan diagram kelas untuk desain. Nah, ini mereview kembali bahwa kita ingat ya, kita ini akan membangun software, dan membangun software itu sebetulnya tahapannya beragam tergantung dari model proses yang kita gunakan, dan kita menggunakan model proses yang kita namakan linear sekuensial, di mana di linear sekuensial ini terdapat kegiatan pemodelan atau modeling, yaitu pemodelan, analisis, dan desain seperti ini. Nah, ya, jadi kalau misalnya ada cara lain untuk membangun software, berarti model prosesnya berbeda ya. Jadi tidak ada yang salah ya kalau ketika memang tahapannya tidak sama seperti ini, artinya memang model prosesnya yang berbeda-beda. Nah, kita fokus ke model proses yang kita sepakati di kelas ini, dan kemudian kita fokuskan kepada pemodelan, analisis, dan desain ini. Nah, untuk review UML itu sendiri, sebetulnya kita tahu UML ini punya banyak diagram. Lalu ada beberapa diagram yang harus kita kuasai dengan baik, antara lain diagram use case, diagram activity. Sedangkan yang akan kita gunakan untuk pemodelan analisis ada diagram kelas dan juga diagram interaksi. Kita sudah berkenalan juga dengan diagram sekuen. Nah, apakah semuanya harus dikuasai? Sebetulnya lebih baik memang mengetahui, tetapi diagram-diagram ini digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi dalam rangka membangun software, barangkali tidak semua diagram digunakan, tapi ada beberapa diagram prioritas yang utama. Tapi ada juga memang software yang ternyata memerlukan sampai misalnya timing diagram untuk mengelola waktu. Nah, untuk di kasus kita fokusnya kepada diagram kelas dan diagram interaksi saja. Nah, ini ada beberapa teori dulu yang harus kita kuasai bersama. Jadi karena kita menggunakan pendekatan berorientasi objek, maka kita mulailah dengan memahami apa itu objek dan apa keterkaitannya dengan kelas. Kemudian kita akan tahu juga model analisis, barulah kita mempraktekkan model analisis itu. Lalu jangan lupa bahwa di software engineering itu yang penting adalah keterunutan. Runut, jadi segala sesuatunya tuh harus runut, sehingga model analisis ini akan kita runut atau kita cek kembali dengan requirement. Ya, jadi bikin software itu sebetulnya yang diutamakan adalah konsistensi antara satu tahap dengan tahap lainnya. Itulah yang disebut dengan keterunutan, atau bahasa Inggrisnya tuh traceability. Dan itulah memang dasar dari sifat engineering, bahwa harus bisa dirunut. Ya, jadi tidak boleh ada satu tahap ke tahap berikutnya itu tidak berdasarkan tahap sebelumnya. Itu di semua konsep engineering atau pembelajaran engineering, semuanya tuh harus runut. Nah, kita lihat dulu ya, apa itu kelas dan objek. Barangkali sudah pernah dengar, sering dengar, bahkan ada beberapa mata kuliah yang menggunakan kata objek. Nah, jadi di sini kita pahami dulu bersama-sama apa itu pendekatan berorientasi objek. Ini adalah suatu teknik atau cara pendekatan baru dalam melihat permasalahan dari sistem dengan cara pandang sistem sebagai suatu kumpulan objek yang berkorespondensi dengan objek-objek yang dikemas menjadi satu kesatuan.
Jadi ketika kita menggunakan pendekatan berorientasi objek, di kuliah kita kan sistem berorientasi objek ya. Nah, berarti kita itu cara pandangnya melihat sistem itu sebagai kumpulan objek. Apapun sistemnya, maka kita harus bisa melihat sistem itu terdiri dari berbagai objek yang saling berkorespondensi dan membentuk satu kesatuan. Itu ya. Jadi tapi objek itu apa? Nah, objek secara harfiah itu adalah benda. Ya, jadi kalau mendengar kata objek, sebetulnya objek itu adalah things. Things itu maksudnya benda. Nah, benda itu secara fisik dapat ditemui di sekeliling kita. Jadi sebetulnya konsep berorientasi objek itu memudahkan cara pandang. Jadi kalau kita melihat sekeliling kita, ini kita semua ini adalah objek. Di ruangan kelas ini semuanya objek. Ya, jadi objek itu benda-benda yang ada, yang bisa kita lihat, bisa kita rasakan, kita bisa baui juga gitu ya, semuanya objek. Bahkan objek juga ada yang bersifat abstrak, jadi tidak bisa dilihat, tidak bisa dipandang, tetapi sebetulnya kita sebut juga sebagai objek. Nah, ini secara definisi lebih lengkap, what is an object? Jadi objek itu adalah something material that may be perceived by senses. Jadi persip itu bisa dirasakan ya. Objek itu materi material yang bisa dirasakan. Nah, bisa juga bisa dipikirkan, dirasakan, atau bahkan bisa di action is directed gitu ya. Nah, ini maksudnya objek itu ada yang fisikal, ada juga yang konseptual. Yang fisikal itu yang bisa dirasakan ya, tapi yang konseptual itu barangkali hanya bisa physical itu yang bisa di sense ya, sense itu panca indera ya, bisa dilihat, dipegang dan lain sebagainya. Nah, kalau yang konseptual ini hanya dipikirkan atau dirasakan. Ya, jadi ada dua macam kelompok objek. Nah, sebetulnya yang melakukan yang menggagas definisi objek ini namanya Pak Grady Booch ya, pada tahun 94, yang awal-awal termasuk yang mengusung pendekatan berorientasi objek. Jadi berorientasi objek itu sebetulnya disebut cara pandang baru di dalam pembangunan software, disebut baru, padahal itu sebetulnya tahun 90-an juga, sebetulnya udah lama ya. Artinya ada yang lebih lama lagi, karena software engineering itu kan sebetulnya sudah lama ilmunya. Tapi kalau awal-awal mereka tidak menggunakan pendekatan berorientasi objek. Tahun 90-an mulailah tokoh-tokoh termasuk Pak Grady Booch ini mengusulkan pendekatan berorientasi objek. Nah, Pak Grady Booch menyatakan objek itu sebetulnya entitas. Jadi kalau mendengar kata objek, bayangkanlah benda. Kalau dengar kata entitas, yaitu sebetulnya objek, sama aja ya. Nah, menurut Grady Booch, objek itu punya kriteria, yaitu dia punya state atau status, lalu punya behavior atau perilaku, dan yang terakhir punya ID. Jadi kalau ditanya apa itu objek? Objek adalah entitas yang memiliki status, perilaku, dan identitas. Nah, ini kan secara konsep, secara teori, definisi dari Pak Grady Booch seperti ini. Nah, maksudnya seperti apa? Nanti kita lihat lebih detail berikut ini ya. Nah, kalau physical object, contoh-contohnya seperti ini. Siswa, nih kalian ini objek. Kalau cara pandang kita berorientasi objek. Jadi kita melihat di kelas ini ada objek siswa, ada profesornya atau dosennya, saya juga objek. Lalu ada ruangan kelas juga objek. Lalu ada peralatan ya, ada infokus dan lain sebagainya, itu juga objek. Kemudian bangunan tempat kelas ini berdiri juga objek. Kalau ada buku yang digunakan itu juga objek ya. Jadi pokoknya sekitar kita nih objek. Sementara kalau konseptual, maka kita lihat ketika kita menyelenggarakan perkuliahan SBO ini, maka kita mengenal istilah mata kuliah. Sering dengar, tapi apa itu mata kuliah? Apakah bisa dipegang? Nggak ada ya. Apakah bisa dipandang-pandang? Nggak ada juga. Tapi kita percaya kita sedang mengikuti kelas mata kuliah SBO. Nah, itu disebut konseptual karena bendanya nggak ada. Sementara kita juga tahu kita sekarang ada di prodi informatika ya, teknik informatika. Itu departemen. Seperti apa sih teknik informatika itu? Secara fisik adanya gedungnya ya. Secara fisik juga yang ada mahasiswa dan dosennya. Tapi apa itu departemen itu? Nah, itu sifatnya konseptual juga. Dan kita percaya kan kita memilih prodi teknik informatika. Bendanya ada tetapi tidak bisa
dipegang gitu ya, tidak bisa dilihat tapi memang ada ya, itulah disebut dengan konseptual objek. Kemudian nanti kalau kalian lulus, kalian juga akan mendapatkan gelar sarjana teknik ya, ST. Itu juga kan dipercaya ya, ST itu kalau dengar gelar ST, oh iya sudah lulus S1. Tapi seperti apa sih wujudnya, bendanya yang disebut dengan gelar itu? Tidak ada, tapi kita semua percaya. Nah, itu disebutnya konseptual. Ya, konseptual kata lainnya juga abstrak. Ya, jadi ada yang bilang abstrak dan fisik, tapi Grady Butch ini bilangnya fisikal dan konseptual. Sampai sini kebayang ya. Jadi kita ini hidupnya di sekitar kita objek, kita juga objek, kita memang objek-objek yang hidup di objek dunia ini gitu ya. Nah, sekarang kalau kita konteksnya masuk ke software objek, maka yang disebut software itu kalau kita memandangnya sebagai kumpulan objek, maka software itu terbagi dari data dan fungsi ya. Jadi bundle state. Nah, state itu menunjukkan data and behavior itu menunjukkan fungsi. Kita kembali lagi definisi Pak Grady Butch tadi, yang namanya objek itu punya status, punya perilaku dan punya identitas ya. Nah, software itu kumpulan perilaku dan kumpulan state, atau bisa kita sampaikan juga software itu adalah kumpulan data dan fungsi. Nah, jadi kalau diilustrasikan ada data, ada fungsi, bundle ya, bundle itu seperti dibundel gitu ya, jadi kesatuan. Dimana kalau kita membangun software, artinya kita harus membayangkan di software itu ada datanya dan pasti software itu ada fungsi-fungsinya. Nah, kita sudah belajar yang namanya requirement. Masih ingat ada yang namanya functional requirement ya. Nah, functional requirement itulah yang menjadi fungsi-fungsi dari sebuah software. Sementara data kita juga sudah belajar yang namanya database, kemudian struktur data dan lain sebagainya. Nah, data ini juga menjadi bagian dari software. Jadi kalau bikin software sebetulnya mudah, kita ingat ada fungsi apa saja dan perlu data apa saja supaya fungsi ini bisa berjalan. Ya, makanya kita banyak sekali mata kuliah terkait data dan mata kuliah terkait dengan pembelajaran fungsi-fungsi ya, karena ini semuanya menjadi satu kesatuan berupa software. Nah, mudah-mudahan terbayang ya. Nah, apa itu state ya? Kalau di istilah di dunia object oriented itu disebutnya state ya. State itu sebetulnya data. Nah, data itu terdiri dari atribut-atribut. Apa atribut dari sebuah objek? Mari kita lihat. Misalnya, kalau kita memandang objeknya siswa, maka siswa itu akan punya atribut atau data berupa apa? Ada namanya, ada ID-nya, tanggal lahir, alamatnya, studi yang ditunjuknya atau dipilihnya, kemudian nilainya atau rata-rata atau IP, kemudian siapa walinya atau penasehatnya, kemudian mata kuliah yang sedang diambil, termasuk juga berapa SKS-nya. Nah, kalau objek siswa, maka data yang melekat ke siswa tersebut adalah kurang lebih seperti ini. Karena kita objek siswa ya. Nah, misalnya di objek siswa ini kok tidak ada tinggi badan misalnya. Kalau kita sebagai siswa kan sebetulnya punya tinggi badan, berat badan gitu ya, dan bahkan punya golongan darah, kemudian punya hobi dan lain sebagainya. Nah, kenapa atribut yang lain seperti tinggi badan, berat badan dan lain sebagainya kok tidak dinyatakan sebagai atribut dari siswa? Padahal kalian kan punya tinggi badan ya, punya berat badan ya. Kenapa kok tidak dituliskan? Ingat, yang disebut data di sini konteksnya terhadap objek, dan objek di sini adalah objek siswa. Jadi tinggi badan sama berat badan itu tidak relevan sebagai objek siswa. Artinya ketika kamu menjadi mahasiswa, apakah ada persyaratan tinggi badan? Apakah berat badan itu menjadi penting bagi seorang siswa? Tidak ada, tapi seorang siswa itu yang penting apa? IP-nya, nanti mata kuliahnya itu kan. Kemudian tanggal lahir, karena memang kalau tanggal lahir selalu perlu gitu ya. Kebayang ya? Nah, bayangkanlah kalau kita misalnya ke puskesmas, sakit. Saya kan kemarin ke puskesmas tuh. Apakah saya ditanya IP saya?
Tidak, yang ditanya biasanya justru tinggi badan dan berat badan. Karena kalau kita objek kita nih, tapi begitu ke puskesmas, saya bukan dosen lagi, tapi di puskesmas saya sebagai objek pasien. Pasien itu tidak perlu berat IP dan lain sebagainya, tapi yang diperlukan adalah data kesehatannya, termasuk juga tinggi badan dan berat badan. Ya, jadi kalau misalnya kita sebagai orang, ketika kita menjadi objek siswa, ini datanya. Ketika kita ke puskesmas sebagai pasien, beda lagi atributnya. Sampai sini terbayang? Jadi atribut itu melekat ke konteks, ya. Kita ini objek apa. Beda lagi kalau kita misalnya sudah saya ke puskesmas jadi pasien, kemudian saya nabung ke bank. Saya ya, tapi ketika ke bank, maka saya menjadi objek apa? Nasabah. Karena kan saya bukan lagi dosen, bukan lagi pasien, tapi ketika saya pergi ke bank, maka saya menjadi objek nasabah. Nasabah atributnya apa aja? Pasti kalau ada nama tanggal lahir itu biasa ya, tetapi sebagai nasabah biasanya yang ditanya apa? Nomor rekening ya, nomor kartu ATM dan lain sebagainya. Apakah ketika kita ke bank ditanya IP? Tentu tidak. Apakah kita ke bank ditanya golongan darahnya apa, Bu? Tentu tidak ya. Jadi atribut ini melekat ke konteks objeknya apa. Meskipun orangnya kita juga gitu ya, jangan bingung ya. Yang penting adalah objeknya apa. Itu tentang data. Nah, istilah di object oriented kita kenalan ya, istilahnya tuh state atau status ya. Dia adalah kumpulan data terdiri dari atribut-atribut. Ini sudah paham. Berikutnya, objek itu harus punya behavior. Nah, apa sih behavior itu? Nah, behavior itu membentuk operation dan dikenal juga sebagai method ya. Kalau kita sudah pernah belajar pemrograman berorientasi objek, pasti pernah dengar yang disebut dengan metode. Di Java itu ada istilahnya metode ya. Nah, itulah yang disebut dengan metode. Itu bahasa teknis pemrogramannya, bahasa lebih generalnya disebutnya perilaku ya. Perilaku itu membentuk operation, kalau di pemrograman disebutnya metode. Nah, sebetulnya kalau membayangkan metode, maka kita membayangkan operasi atau fungsi-fungsi yang harus ada di sebuah objek tersebut. Nah, fungsi tersebut harus ada dalam rangka mengelola data atau atribut yang melekat ke objek tersebut. Jadi, contohnya di sini, misal mendaftar mata kuliah, menghentikan mata kuliah atau drop gitu ya, menunjuk bidang studi utama, misalnya memilih prodi ya, memilih penasehat atau pembimbing, kemudian memberitahukan IPK-nya, jadi menampilkan IPK atau show IP gitu ya. Kemudian mengecek apakah dia sudah mengambil mata kuliah tertentu atau tidak, jika iya kapan mata kuliah itu diambil, siapa pengajarnya dan nilainya berapa. Nah, ini adalah metode-metode atau operation atau behavior ya. Ini semuanya terkait dengan data. Contohnya mata kuliah ya, kemudian pembimbing, kemudian IP gitu ya. IP ini kan ada atribut IP, maka harus ditampilkan IP-nya. Jadi metode-metode ini sebetulnya harus ada karena kita butuh fungsi-fungsi atau operasi ya. Operation ini sama dengan fungsi ya. Itu untuk mengelola para data. Nah, jadi kalau pendekatan berorientasi objek, kita tidak hanya membayangkan ada atribut apa di objek tersebut, kita juga harus bisa menentukan ada fungsi apa saja untuk mengelola para data tersebut. Nah, ini hanya contoh ya. Jadi kalau mau lengkap akan banyak ya. Ini kan ngelola nama, mengganti alamat misalnya, menghitung umur, itu semuanya menjadi fungsi. Ya, kalian misalnya udah pernah diajarin belum sih kalau tanggal lahirnya kapan, sekarang tanggal berapa umurnya gitu ya. Itu kan ada, kita harus mengkodingkan ya, membuat fungsi hitung umur. Nah, hitung umur itu mengurangkan date hari ini dengan date di tanggal lahir ya. Itu contohnya. Jadi masih banyak fungsi-fungsi yang bisa kita tetapkan untuk mengelola atau mengolah para data di sini.
Nah, jadi kalau di object oriented kita mandangnya ada objek, ada datanya, ada metodenya. Ada metodenya, harus ada datanya. Ini menjadi satu kesatuan, terbundel tadi ya. Jadi nggak mungkin kita nyusun fungsi nggak ada datanya, nggak mungkin kita menetapkan atribut kita nggak mikirin fungsinya apa untuk mengelola atribut tersebut. Nah, jadi disebutnya satu bundel ya. Nah, kita lihat. Nah, ini yang tadi saya sampaikan ya. Jadi kalau kita bicara objek di perangkat lunak secara khusus, kita mendefinisikan perilaku objek, bisa dikenal juga sebagai operasi ya. Jadi istilah-istilahnya tuh behavior tuh mungkin apa sih perilaku? Nah, perilaku tuh sebetulnya disebut juga dengan operation ya. Kalau masih bingung juga operation itu apa? Fungsi. Masih bingung juga metode ya. Kalau metode, oh iya, di codingan kan kita belajar metode. Itu maksudnya. Kemudian nah, metode itu harus ada dalam rangka mengakses nilai atribut atau data ya. Jadi yang dilakukan untuk memodifikasi atau mempertahankan nilai atributnya atau data tersebut. Ya, jadi pokoknya kita punya objek harus ada atributnya. Atribut itu harus dikelola ya oleh para operation atau para metodenya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita lihat lagi. Nah, apa itu kelas? Tadi kan dengar objek sudah kebayang ya. Saya ulang. Objek itu adalah benda yang menurut Grady Butch punya state, punya behavior dan identitas. State berarti kumpulan data, ya. Behavior berarti kumpulan fungsi atau metode. Kalau lebih familiar dengan kata metode, ya udah fungsi dan metode itu kita anggap setara ya. Fungsi lebih generik, kalau metode itu sebetulnya istilah di Java ya. Kalau kita pindah pemrograman object oriented lain mungkin istilahnya tetap function gitu ya. Tapi nggak apa-apa, metode, fungsi, operation, behavior itu sama ya. Nah, kalau sudah familiar dengan objek, sudah bisa membayangkan objek mahasiswa, objek pasien, objek dosen gitu dan lain sebagainya, maka kita kenalan dengan istilah kelas. Sebetulnya kita udah sering dengar kelas. Nah, kelas itu apa? Nah, secara definisi, nah ini agak susah definisinya. Kelas adalah abstraksi yang menggambarkan fitur umum dari semua objek dalam sekelompok objek serupa. Nah, abstraksi ini adalah istilah yang menunjukkan bahwa ada hal-hal yang penting yang harus kita perhatikan. Jadi, kalau di konteks di sini langsung saja kita contohkan ya, student. Kalian semua student. Nah, ketika kalian ada Ali, ada Anissa gitu ya sebagai student-student nih, punya kesamaan nggak di kelas ini? Sama-sama student. Atributnya ada yang sama nggak? Pasti ada. Yaitu ada namanya, pasti punya tanggal lahir. Dan student itu yang paling khas adalah punya apa? NRP ya. Karena kalau di nasabah punya nomor rekening, pasien punya nomor medical record, kalau student punya NRP. Karena sama semua gitu ya, baik atributnya dan karena atributnya sama, pasti fungsinya juga harus sama. Nah, kesamaan-kesamaan itu membentuk sebuah kelas. Jadi kelas itu adalah abstraksi dari kumpulan objek serupa. Nah, jadi nanti kita lihat dulu ya. Secara notasi dulu sekarang. Nah, ini adalah notasi kelas dari UML. Tapi tolong diperhatikan ya. Kelas itu harusnya kotaknya ada 3 ya. Di bawahnya tuh ada satu kotak lagi, satu garis gitu ya. Paling atas nama kelasnya, yang tengah nama atributnya, yang bawah nama fungsi atau metodenya. Jadi ada kotak dengan 3 area, nama, atribut, dan apa terakhir? Fungsi, metode atau behavior. Nah, ini notasinya. Nah, notasi kelas ya. Kelasnya namanya student, punya name, ID, birth date, major, GPA gitu ya. Dan kalau kita sudah belajar pemrograman, kita juga tahu atau kita sudah belajar tentang data ya, bahwa data itu punya tipe. Udah belajar kan? Ada tipe string, tipe date, tipe double gitu. Nah, ini tipe-tipe ini tipe di Java ya.
Karena kita kan belajarnya Java, maka ini tipenya dari Java. Kalau di database mungkin tidak ada yang namanya varchar gitu ya, masih ingat ya? Tapi mirip-mirip kalau saya lihat. Kalau double ada juga ya, integer double. Tipe data tuh mirip baik di database maupun di dunia pemrograman ya. Kalaupun ada perbedaan hanya tipis sedikit. Nah, jadi ini adalah kelas. Jadi kelas ini adalah fitur umum dari kumpulan objek. Nah, mari kita lihat lagi. Sebetulnya lebih tegas lagi ya, apa bedanya kelas dan objek kalau seperti itu. Nah, mari kita perhatikan dulu terkait atribut. Nah, atribut sebuah kelas ini, karena kelasnya student, ini pakai bahasa Inggris ya, punya name, ID dan lain sebagainya. GPA itu IPK ya, major itu jurusan lah ya, atau prodi. Kemudian advisor itu wali. Kalau course load itu mata kuliah yang dikontrak, yang diambil ya. Kemudian transkrip itu udah tahu transkrip. Nah, ini adalah contoh-contoh atribut. Atribut harus dilengkapi dengan tipe ya. Selalu punya tipe. Nah, ini pakai tanda tanya karena ini nanti advance ya pembelajarannya. Nih. Yang ini nih. Tipe data untuk atribut, advisor, course load dan transkrip dapat berupa sebuah kelas lain atau disebut dengan user defined class. Nah, jadi nanti kita akan belajar juga bahwa tipe itu terdiri dari dua kelompok. Ini disebutnya tipe dasar. Tipe dasar itu yang tadi saya sampaikan, di mana-mana mirip sama. String, integer, double, float itu sebutnya tipe dasar. Kalau di Java itu disebutnya tipe primitif. Ya, maksudnya memang udah bawaan dari Java-nya. Nah, di object oriented kita juga akan belajar bahwa kita bisa menetapkan tipe sendiri. Terserah kita mau bikin tipe apa gitu ya. Nah, itu kegunaan atau keunggulan dari object oriented, bahwa kita bisa menetapkan tipe dari atribut yang kita inginkan. Nah, tipe yang kita bikin sendiri, kita tetapkan sendiri, disebutnya dengan user defined class. Nih. Jadi enaknya di situ ya. Jadi kita membentuk tipe. Nah, tipe itu berupa kelas. Dan karena kita yang menetapkan, maka disebut dengan user defined. Kita yang menetapkan. Nah, pembelajaran object oriented khususnya pengkodingan seharusnya tidak hanya menggunakan tipe dasar aja gitu ya, tapi justru di sini nih nanti advance ya. Seperti apa? Nanti kita belajar ya. Seharusnya juga diajarkan di PBO. Nanti dilihat-lihat lagi ya. Mungkin kalau perlu di kelas kita juga kita review kembali atau kita perdalam kembali. Nah, kalau kita sudah punya atribut, maka jangan lupa atribut ini dibuatkan metodenya. Nah, metode ini istilah Java lagi ya, method atau function atau operation atau behavior. Nah, ini adalah atribut, nama-nama atribut, nama-nama metode yang terkait dengan para data di sini. Register for course, nah, mendaftar mata kuliah. Drop course, drop mata kuliah. Memilih major, mengganti advisor, mengeprint transkrip. Nah, ini adalah fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mengelola para data di sini. Nah, jangan lupa karena ini bahasa Inggris ya, tapi kan lebih enak ngasih nama metode tuh bahasa Inggris sih sebetulnya ya. Kalau mau bahasa Indonesia juga boleh. Nah, kalau di stylenya Java, kalau ada dua kalimat, ini dulu ya, huruf kecil. Ini namanya convention ya, huruf kecil. Kalau di pemrograman tolong dibiasakan tertib, sama di objek analisis desain juga. Kalau ngasih nama atribut buatlah huruf kecil. Kalau ngasih nama metode huruf kecil. Kalau ada dua kata maka disambung dan kata keduanya huruf besar. Harus seperti ini? Ya, karena supaya kita menjadi pemrogram yang tertib, rapi, terstruktur gitu ya. Boleh nggak kayak gini? Error nggak? Di coding aja nggak error. Apakah di diagram akan error? Enggak, tetapi menjadi tidak sesuai kesepakatan atau konvensi di object oriented. Saya harapkan sih nurut aja ya, toh nggak ada yang aneh. Karena memang memudahkan kita juga gitu ya. Nah, sekarang kita lihat berikutnya. Kalau masih bingung apa itu kelas, apa itu objek, maka kita bisa nyatakan kelas itu adalah template-nya, sedangkan objek adalah entitas yang berasal dari template tersebut. Nah, jadi kalau saya selalu membayangkan begini,
Kalau membayangkan kelas, maka bayangkanlah ada cetakan. Kalau objek, bayangkanlah bendanya. Contohnya nih, saya punya banyak spidol di sini ya. Ada berapa objek di sini? Saya hitung ada 7 objek ya. 7 objek spidol nih. Kelasnya apa sih? Kalau kita lihat objek ini bentuknya sama ya, kecuali warna tutupnya. Tapi dari panjangnya, dari diameternya sama. Itu kemudian ada mereknya juga sama. Nah, berarti kita bayangkan ada pabrik yang punya cetakan sehingga dia bisa menghasilkan silinder spidol ini sama ukurannya. Bayangkan ada pabrik seperti itu. Nah, cetakan di pabrik itulah analogi dari kelas. Sampai sini terbayang? Contoh lagi, misalnya kita ada yang suka bikin kue nggak ya? Kalau bikin kue itu ada cetakannya juga ya, cetakan cookies tuh. Kenapa kalau kita beli kue kok bentuknya sama semua ya? Seragam gitu, beli misalnya Good Time bulat-bulat gitu sama ya ukurannya ya. Itu ada cetakannya. Maka bayangkanlah, oh di pabrik kue itu ada buat mencetak kue sehingga bentuknya sama semua. Kebayang? Nah, dan cetakan itu analogi dari kelas. Jadi kelas tuh hanya cetakannya aja. Ketika ada benda yang keluar dari cetakan tersebut, benda itulah disebut sebagai objek. Jadi kalau diulang, bendanya apa? Objek ya. Tapi objek tersebut berasal dari sebuah cetakan. Sehingga objek-objek yang berasal dari cetakan yang sama, dia menjadi serupa. Ya, serupa itu artinya ya ini panjangnya, dia punya panjang sama, punya diameter sama gitu ya. Jadi atributnya panjang, diameter itu akan sama karena dia berasal dari dari cetakan yang sama. Sampai sini terbayang antara kelas dan objek ya. Jadi kelas itu saya selalu bilang adalah template, blueprint dari objek. Objek itu apa? Objek adalah benda-benda yang dicetak dari sebuah kelas. Ya kayak kursi nih, kursi sama semua kan? Ininya kan sama ya pegangannya ya. Karena bisa sama, pasti di pabrik itu ada yang bikin cetakannya sehingga terpotongnya seperti itu. Ya, sehingga berarti ada cetakan untuk membentuk kursi. Ketika ada benda material masuk ke cetakan itu keluar jadi kayak gini, berarti objeknya kursi, tapi cetakannya atau kelasnya adalah pembentuk benda seperti itu. Sampai sini terbayang antara kelas dan objek. Nah, kenapa kita harus paham kelas dan objek? Pertama, objek itu bendanya, objek itu yang akan kita amati ya, yang akan kita pelajari. Tapi karena objek itu banyak, maka kita juga harus melihat cetakannya tuh dari mana gitu ya, sehingga kita bisa mendapatkan objek-objek yang serupa tersebut. Nah, itulah konsep kelas dan objek. Di sini juga dicontohkan ya anak-anak, ya kita lihat ya. Nih, yang sebelah kiri adalah gambaran dari template. Template itu sebuah kelas ya. Student class define a template. Jadi template student class itu seperti ini. Student pasti punya nama, ID, birth date, address, major, GPA, advisor, course load, dan transcript. Masing-masing punya tipenya juga gitu ya. Nah, di template belum ada value atau nilainya. Jadi kalau template itu hanya cetakan, dilengkapi dengan atribut dan tipenya, tetapi siapa namanya belum ada ya. ID-nya berapa? Belum didefinisikan. Jadi masih kosong gitu ya. Sementara kalau objek kita lihat, each student object fill its unique attribute value. Value itu nilainya. Nah, contoh, ini ada objek namanya John Smith. Karena dia objek student, maka John Smith ini harus punya atribut sebanyak kelas student ya. Sehingga John Smith ini punya ID, punya tanggal lahir, punya alamat, punya major, punya IP, dan punya course load, transcript, serta advisor ya yang didefinisikan kemudian. Nah, jadi kalau kalian student, karena sama-sama student berarti ada cetakan student kan, maka kalian ini haruslah punya
Berapa atribut ini? 8 ya. 8 atribut seperti yang dicontohkan di sini. Kalau di kelasnya itu nanti nambah ya, atributnya nggak cukup, kita tambahkan misalnya kelas gitu ya, karena kan mata kuliah itu ada kelasnya. Kemudian misalnya angkatan, kemudian ada misalnya poin apa SKPM ya, poin gitu ya. Terus apa pokoknya banyak kan atribut mahasiswa tuh ya. Nah berarti jangan ditambahkan di objeknya, tapi tambahkan dulu di cetakannya. Sehingga siapapun objeknya maka dia akan punya atribut yang sama. Sampai sini terbayang nggak? Jadi cetakannya yang harus disiapkan, objek ini akan terbentuk dari cetakan tersebut. Ya, maka kita sebagai desainer dan nanti menjadi pemrogram, tugas kita adalah membentuk kelasnya dulu sebelum membentuk objek. Makanya kalau diingat nggak pelajaran Java ya, udah belajar belum PBO? Maka di depannya tuh kan selalu ada public class. Masih ingat nggak? Public class. Kok bukan objek bu? Iya, kita sebagai pemrogram disuruh bikin kelasnya dulu, template-nya dulu, ya. Baru nanti kita membuat objeknya. Masih ingat cara membuat objek? Instansiasi pakai new. Masih ingat nggak? Student, new student, gitu. Masih ingat? Nah itu tuh sebetulnya dalam rangka membentuk objek tuh ya. Tapi sebagai pemrogram justru tugas kita menyiapkan dulu template-nya supaya kita bisa membentuk banyak objek yang sama yang berasal dari kelas tersebut. Sampai sini terbayang? Nah sebetulnya ya kalau bicara objek oriented kita juga bisa menarik apa filosofisnya ya. Saya selalu membayangkan kita ini objek. Berarti kita ini berasal dari kelas yang sama ya. Ada template manusia gitu ya. Saya membayangkan Allah itu punya template-template sehingga kita tercetak itu menjadi objek manusia gitu ya. Kemudian Allah juga punya template makhluk lain, misalnya template kucing gitu ya. Sehingga banyak kucing-kucing, objek kucing yang berasal dari template kucing tersebut ya. Dan kita nggak ketukar kan? Kita sama kucing nggak ketukar ya. Kalau kita manusia pasti berasal dari template manusia. Kalau kucing template kucing gitu ya. Kalau misalnya nanti ada template makhluk lainnya, pohon misalnya ya, Tuhan membentuk template pohon. Jadi saya membayangkan hidup ini gitu ya, kita kan objek terlahir di bumi. Kok kita sama ya? Sama-sama punya tangan, punya kaki, punya kepala. Oh berarti atribut kita sama. Karena kita berasal dari template yang sama. Makanya saya selalu berpikir kita manusia itu pasti sebetulnya sama ya. Template-nya sama. Saya, kamu dan teman-temanmu itu semuanya sama. Sama-sama manusia. Selama kita berasal dari template yang sama, sebetulnya kita ini sama. Nah yang membedakan satu sama lain apa? Kenapa saya berbeda dengan kalian? Adalah value-nya, nilainya. Tanggal lahir saya jauh lebih duluan daripada tanggal lahir kamu gitu ya. Sehingga kita jadi berbeda. Yang berbeda apanya? Value. Bayang ya? Jadi nilainya. Tapi sebagai manusia kita berasal dari template yang sama, tetapi sebagai objek kita berbeda. Kenapa? Karena saya duluan lahir. Tanggal lahir saya beda. Nama aja beda. Kalian namanya beda-beda kan? Sehingga kalian membentuk unik masing-masing. Meskipun kalian berasal dari template yang sama, sebagai objek kalian unik, berbeda satu sama lainnya. Saya tuh percaya manusia tuh nggak ada yang sama, ya. Jadi saya termasuk yang percaya bahwa manusia tuh unik, ya. Kalaupun ada teori reinkarnasi, teori parallel life, kan banyak ya science fiction seperti itu. Jadi parallel universe itu katanya entah di mana sebetulnya ada kita juga tapi di universe yang berbeda. Nah, saya berpikir kalaupun itu benar, ID kita tetap beda, tetap unik gitu ya. Meskipun kita sama bendanya, tapi mungkin tanggal lahirnya beda, kemudian alamatnya beda. Jadi secara value, itu istilahnya value. Itu berbeda antara satu objek dengan objek lainnya. Sampai sini kebayang? Ya, jadi kayak spidol nih, kayak yang sama ya. Sama kok, item apa? Iya, ini berasal dari kelas yang sama, tapi
tanggal produksinya unik loh, pasti beda-beda ya. Pasti di pabrik itu nyetaknya itu mungkin barengan, tapi pasti ada tanggal yang membedakan ya. Jadi ini pasti secara objek dia berbeda, secara kelas dia sama ya. Nah ini juga mohon jadi pembelajaran kita juga ya, karena kita sama-sama manusia. Kok ada yang sukses, ada yang kaya, ada yang nggak kaya. Kadang-kadang saya suka merenung ya, kenapa ya Allah itu menciptakan orang tuh ada yang kaya banget, ada yang susah banget. Kenapa gitu ya? Kok kita nggak dibikin sama aja gitu. Saya sering dari dulu tuh merenung, kok kayak nggak adil sih. Ada yang hidupnya kok gampang banget gitu ya, ada yang hidupnya kok mau makan aja susah gitu. Apa ya yang membedakan? Padahal secara template kita berasal dari kelas yang sama, tapi yang membedakan adalah value-nya ya. Barangkali dia memang terlahir pada saat masa-masa sulit gitu ya, sehingga dia menjadi hidupnya juga tidak lebih mudah gitu. Nah kalau sebagai konteksnya mahasiswa ya, kita juga bisa berbeda satu sama lain. Selain nama, NRP dan lain, kita juga punya pembeda, yaitu apa? IP ya. IP itu relate dengan identik dengan kerajinan, kesuksesan, ketangguhan lah ya. Dan kalau IP-nya bagus, biasanya nanti kerjaannya juga bagus gitu ya. Kalau kerjaannya bagus, nanti hidupnya bisa lebih baik lagi. Jadi yang membedakan itu adalah value-nya ya. Jadi bukan template-nya. Sudah terbayang ya. Jadi kalau kita manusia bertanya-tanya kenapa kita beda-beda gitu ya. Saya sekarang ketika belajar object oriented jadi paham. Oh, karena value kita berbeda ya. Ada orang yang sangat bisa mengelola value-nya sehingga dia bisa sangat mudah hidupnya. Ada juga orang yang tidak mau mengelola value-nya atau tidak punya kesempatan banyak untuk mengelola value-nya sehingga dia hidupnya menjadi sulit ya. Jadi kalau saya berpikir Tuhan adil nggak? Ya adil, karena kita diciptakan dari template yang sama. Kenapa value-nya bisa beda-beda? Karena itu tugasnya manusia ya, membentuk value-nya masing-masing. Itulah yang disebut dengan takdir. Saya sih percayanya begitu. Jadi kalau kita berpikir apa sih object oriented, ngapain sih Bu Ayu pusing-pusing? Kalau saya sih seneng ya, karena merasa oh iya mendapatkan beberapa jawaban gitu ya. Manusia sama, iya tapi kan value-nya beda. Nah makanya kita jadi manusia harusnya meng-create value sebaik-baiknya supaya hidup kita, nasib kita bisa berbeda dengan sesama manusia lainnya. Bagaimana meng-create value itu? Ya salah satunya kita kuliah ya. Belajar yang rajin, latihan kejujuran, latihan ketangguhan dan lain sebagainya. Itu insya Allah nanti ada value-value yang terbentuk dan kita menjadi lebih baik dibandingkan sesama objek manusia lainnya. Sampai sini terbayang ya, object oriented, bedanya kelas dan objek? Ya, jadi saya ulang. Template kelas itu template, cetakan ya. Objek adalah benda yang berasal dari cetakan tersebut. Objek harus punya value. Ya, itulah value itulah yang membedakan satu objek dengan objek lainnya. Sekelas ini berasal dari cetakan yang sama, tapi nama kalian beda-beda sehingga masing-masing objek menjadi unik. Demikian juga atribut lainnya, alamat terutama IP ya. Nah, itu IP salah satu value yang membedakan kedepannya ya antara kalian satu sama lainnya. Sampai sini bisa terbayang ya. Jadi ini konsep kelas dan objek. Kalau sederhananya, kelas adalah blueprint atau template, sedangkan objek adalah entitas yang berasal dari template tersebut. Nah, berasal kalau mau pakai bahasa object oriented, istilahnya adalah instansiasi. Ya, pernah dengar? Instan. Jadi kalau bahasa susahnya ya, bahasa kerennya orang object oriented disebutnya instan dari template tersebut. Kebayang ya? Nah, jadi satu cetakan bisa membentuk ribuan objek. Masing-masing berbeda karena value-nya berbeda-beda. Nah, ini keterangannya ya. Jadi kelas itu mendefinisikan fitur. Fitur itu apa sih? Fitur itu atribut dan metode yang harus dimiliki setiap objek milik kelas. Kelas dengan demikian dapat dianggap berfungsi sebagai template dari objek. Sedangkan objek di sisi lain adalah contoh atau instan ya. Contoh itu unik dari template yang diisi, yang nilai atributnya telah disediakan dan di mana metode dapat dikerjakan. Jadi objek itu harus ada nilai atributnya dan metodenya itu siap dikerjakan. Nah ini, jadi ada kelas, ada objek.
ditanya bedanya apa, ya bisa dibilang kelas tuh blueprint, objek itu instan dari kelas. Nah gitu aja tuh sudah betul ya. Tapi kalau mau lebih filosofis ya ingat aja kita manusia berasal dari kelas yang sama, tapi kok nasib kita berbeda karena value kita berbeda gitu. Sebagai objek kita berbeda value-nya ya. Mudah-mudahan lebih terbayang ya dengan analogi atau filosofis yang lebih dalam ya. Sehingga kita juga pengen berubah ya, value-nya aja tingkatin gitu ya. Dan manusia mah di mana-mana sama gitu. Tapi yang berbeda adalah value-nya ya. Nah, ini aturan-aturan ini sederhana sih, tapi tolong diperhatikan. Naming class, gunakan huruf besar. Ya, tapi gunakan huruf besar kecil untuk nama keseluruhan. Jadi bukan yang besar semua, bukan kapital semua. Contoh nih, mahasiswa, course atau kursus, profesor dan sebagainya ya. M-nya besar tapi A-nya kecil. Jangan besar semua. Nah, ini contoh disebut dengan konvensi atau kesepakatan di object oriented. Nah, kalau misalnya ada multi kata, maka nih contohnya nih, course katalog yang di bawah ya. Jadi C-nya besar, C-nya masing-masing besar tapi lainnya huruf kecil. Ini disebutnya style ya atau casting ya. Ini Pascal atau camel case ya, camel tuh onta ya. Jadi memang dunia pemrograman atau dunia software ini punya kesepakatan hal-hal seperti ini. Ikutin ya, karena kan gak susah. Dan ada maksudnya supaya apa? Supaya memudahkan ketika program kita atau desain kita dibaca oleh orang lain ya. Kemudian atribut dan metode huruf kecil, tapi untuk penggunaan huruf kapital pada huruf pertama dari kata-kata berikutnya dalam nama. Dengan demikian nama atribut yang umum dapat berupa nama, student ID, course load. Lihat ya, student ID I-nya besar, course load L-nya besar ya. Nah, ini nama atribut dan metode. Jangan kecampur sama nama kelas. Nih, jadi kalau tiga kata gimana? Register for course. F-nya besar, C-nya besar. Gitu ya. Jadi, nah ini konvensi ini membuat kita menjadi rapih ya dan saling memahami satu sama lain. Nah sekarang kita lihat dulu ya. Kembali. Karena kita harus ingat ya, kita ini memang analisis desain, tidak ngoding, tapi jangan lupa kita ini bertanggung jawab terhadap terjadinya atau selesainya pengkodingan yang dilakukan oleh para programmer ya. Jadi meskipun kita kan nggak ngoding kelas buai, iya nggak ngoding, tapi saya pengen kamu itu bertanggung jawab terhadap programmer, jadi bisa mengasuh, bisa mengarahkan gitu ya. Sekarang apa kaitannya kelas-kelas dengan pengkodingan? Pengkodingan yang sudah kalian pelajari, misalnya kayak gini ya, public class student, kemudian kurawal buka, kurawal tutup, ini Java ya, Java style. PHP juga ada object oriented, C juga ada, Python juga ada, semua bahasa tuh ada object orientednya ya. Nah ini karena ini Java, maka ada kurawal buka, kurawal tutup di sini ya. Nah ini adalah ini komen yang atas tuh hanya untuk menjelaskan ini ngapain sih kelas ini. Nah saya selalu meminta membiasakan nulis komen supaya kita ingat ini teh lagi ngoding apa ya, karena jangankan orang lain yang baca, kita aja kadang-kadang lupa ya codingan kita ini apaan sih nih. Nah supaya nggak lupa berilah komentar. Nah ini adalah kumpulan atributnya. Kalau di Java masih ingat ya, tipenya dulu baru nama atribut. Ingat kan? String name, string student ID gitu kan. Nah kemudian yang bawah ini masih komen, ini berarti di skip dulu yang komen-komen ini ya. Jadi atributnya baru ada 5, 3 atribut berikutnya masih di skip. Nah kalau kita punya codingan seperti ini, maka sebetulnya codingan ini selaras dengan diagram kelas seperti ini. Jangan lupa ya, di sebelah sini harusnya ada metode, tapi lihat ya di sini baru atributnya aja. Belum ada metode ya. Metodenya lihat di sini. Follow by method declaration, detail omitted. Ini jadi detailnya dihilangkan. Ini sebetulnya di sini harusnya ada metode. Diagramnya seperti ini. Jadi kalau ini diagramnya, kelas, ada nama atribut, ada tipenya. Coba diperhatikan. Kalau nulis di diagram, name baru string. Kalau di program gimana? String dulu baru name. Kok bolak-balik Bu? Salah apa gimana? Enggak salah. UML
begini stylenya. Namanya dulu baru tipenya ya. Pemrograman Java begini. Nah, mungkin kalian belum belajar pemrograman yang lain ya, tapi kalau pakai Visual Basic misalnya ya atau Pascal nggak gini, tapi sama dengan seperti ini. Sampai sini kebayang ya. Jadi, Bu, yang benar yang mana? Benar. Kalau ini UML, kalau ini Java. Sama-sama name, ID dan lain sebagainya, hanya urutan penulisannya. Kalau di UML tuh ada titik 2-nya ya, titik 2. Gitu. Nah, kemudian di ini UML, ini Java. Jadi kalau kamu dikasih gambar diagram kelas, harusnya kamu bisa ngoding sesuai dengan diagram ini. Lihat aja, nama kelasnya kan apa? Student ya. Jadi public class student. Kemudian atributnya name bla bla bla, berarti ini atributnya seperti ini. Kalau dikasih codingan, bisa bikin diagramnya, dikasih diagram, bisa bikin codingannya. Bolak-balik. Yang bikin gambar siapa? Kita, desainer. Yang ngoding siapa? Programmer. Nah, maka kita harus membuatkan diagram kelas ini supaya programmer kita nurut membuatkan codingan sesuai dengan diagram kelas. Supaya dia bisa ngoding secara terarah, atau dia ngoding nggak boleh suka-suka ya, karena kan sudah ditetapkan di gambar oleh para desainer. Sampai sini kebayang? Jadi kita memang cuma gambar-gambar, tapi ingat gambar itu nanti untuk membantu pemrogram membuat pemrogramannya. Kalau misalnya pemrogramannya jangan pakai ini dong, ganti pakai React. Nah, pemrograman yang cari gimana caranya ngoding React objek bisa apa enggak ya, kalau nggak bisa terus gimana. Atau misalnya sekarang lagi Ruby on Rails dong, lebih banyak tuh dibutuhkan di luar negeri. Wah, kayak gimana ya Ruby on Rails? Nah, itu tugas programmer. Tugas kita desainer apa? Ya bikin diagram-diagramnya supaya nanti programmer itu ngoding sesuai diagram tergantung dari bahasa yang diminta oleh user. Gitu. Ya, jadi jangan sampai si pemrogram ini bikin atribut tuh apa aja ya. Nah, itu sebetulnya tugas kita desainer. Kita harusnya sudah memberi diagram, berikanlah ke si programmer, nanti programmer tinggal mengcoding sesuai dengan diagram tersebut. Sampai sini kebayang ya pembagian tugasnya ya. Makanya kita harus belajar semuanya dulu supaya paham, baru nanti kita bisa membentuk satu tim software engineering. Nah, ada istilah instansiasi ya, mudah-mudahan sudah sering dengar waktu belajar object oriented atau belajar pemrograman. Instansiasi itu istilah ya, sebetulnya adalah proses di mana suatu objek dibuat dalam memori pada saat runtime berdasarkan definisi kelas. Nah, kemudian kalau kita misalnya punya kelas siswa, kita dapat membuat banyak objek dengan struktur dan perilaku data yang identik. Dengan cara yang sama seperti kita menggunakan pemotong cookies atau biskuit untuk membentuk banyak cookies dengan bentuk yang sama. Nah, kemudian kita lihat ya, cara lain merujuk ke objek kemudian adalah sebagai turunan dari kelas tertentu. Misalnya, objek siswa adalah turunan dari kelas siswa. Ini ya, jadi ini penjelasan yang tadi saya sampaikan. Jadi instansiasi ini adalah proses membentuk objek, ya. Tentu objek yang berasal dari kelas tertentu. Kalau kita pengen punya objek siswa, maka kita harus punya kelas siswa. Sekalinya kita punya kelas siswa, maka kita bisa membentuk banyak sekali objek siswa yang berasal dari kelas siswa. Sekalinya kita membuat objek dari kelas siswa, kita misalnya membentuk 10 objek dari kelas siswa, maka kita akan mendapatkan objek yang serupa. Bayangkanlah seperti cookies tadi ya, kue ya, sama semua. Tapi kok jadi beda-beda? Ya karena value-nya berbeda ya. Gitu ceritanya. Jadi istilahnya adalah instansiasi. Nah, tolong perhatikan kalimat yang pertama ya. Istilah instansiasi digunakan pada proses di mana suatu objek dibuat dalam memori pada saat runtime berdasarkan definisi kelas. Coba saya tanya, runtime, apa yang dimaksud dengan runtime? Pernah dengar? Jadi kalau kita bikin program tuh ngetik dulu kan? Nah, pada saat ngetik itu belum runtime. Itu namanya lagi ngoding aja kan, pengkodean. Runtime itu kapan sih? Pada saat kita menjalankan programnya. Bisa tekan F5, bisa tekan tanda apa sih? Tanda maju gitu. Itu lagi runtime. Jadi ketika programnya dijalankan istilahnya runtime, ya. Kalau lagi ngetik ngoding tuh nggak lagi jalan gitu ya. Nah, runtime.
Nah, apa ini istilahnya dalam memori? Kalau memori udah tahu kan, komputer tuh ada memorinya kan? Kalian udah tahu belum? Ketika kita menjalankan program itu akan ada di memori. Udah diajarin itu belum? Itu sebetulnya pelajaran di teknik kompilasi ya. Jadi kalau kita ngetik itu baru ngoding doang, tapi ketika kita programnya dijalankan, program itu sekarang run, jalan. Di mana? Kok bisa jalan? Karena dia ada di memori. Nah itu sebetulnya belajar hal-hal tersebut itu basic ya. Kalau misalnya Bu nggak kebayang, udah percaya aja kalau kita menjalankan program pasti harus ada jalannya tuh di memori. Ya, ingat aja kalau kita jalanin banyak program memorinya nggak kuat. Ya, masih ingat nggak? Kalau kita pengen main game yang canggih-canggih perlu memori gede kan? Karena semua program tuh ketika jalan semuanya ke memori. Makanya memori itu kan banyak banget yang perlu besar ya, supaya program kita bisa berjalan semuanya. Sampai sini kebayang ya? Jadi istilahnya nih memori. Jadi objek itu hanya ada pada saat runtime dan dia hidupnya di memori. Itu ya. Jadi bayangkanlah seperti itu. Semua program kalau dijalankan itu semuanya ada di memori. Percaya deh ya. Jadi itu mah basic informatikawan harusnya paham. Sehingga kalau beli komputer, beli HP gitu, pasti yang ditanyakan itu kan memorinya berapa gitu ya. Buat apa sih memori itu kan harusnya ngerti. Supaya kita bisa menjalankan banyak aplikasi saat bersamaan sesuai kebutuhan kita. Ya. Nih ya, jadi mudah-mudahan kalimat ini tidak rumit. Berikutnya, nah sekarang masuk ke pemodelan analisis. Kita udah tahu kan kelas itu kalau di UML bentuknya kotak, di atasnya nama kelas, tengahnya atribut ya, masih ingat ya, bawahnya adalah fungsi-fungsi atau metode ya. Nah jadi nih atribut harus dilengkapi tipe. Metode ada yang berparameter, ada yang tidak. Nah, mungkin kalian juga pernah dengar kata parameter. Apa itu? Nah, parameter itu adalah yang ada di dalam kurung ini nih. Itu disebutnya apa? Parameter ya. Jadi kalau kita membentuk function, misalnya kalau di Java itu paling standar apa? Print line. Sering pakai kan ya? Print line. Ada yang pakai parameter, ada yang enggak. Atau system out print line gitu kan ya. Nah itu ini sebutnya parameter. Ada juga yang nggak ada, kok cuma kurung-kurung aja ya, karena dia berarti tidak ada parameternya. Yang ini ada parameter, yang ini tidak ada. Nah di sini ini adalah metode-metode atau fungsi-fungsi. Di sini adalah atribut. Jangan lupa atribut itu harusnya dilengkapi dengan tipe. Kemudian ya ada hal yang harus kalian lebih jeli lagi. Ada tanda minus, ada tanda plus. Itu ada maksudnya nggak? Ada. Kalau di UML, minus itu artinya private, plus itu artinya public. Maksudnya bagaimana? Kalau diberi private, maka dia tidak bisa diakses oleh kelas lain. Kalau publik, maka dia bisa diakses oleh kelas lain. Ingat, kita ini ketika membuat kelas, tidak mungkin hanya bikin satu kelas. Pasti kita akan diminta membuat banyak kelas. Ya, contoh aja kalau tentang akademik, ada kelas student, kelas profesor, kelas mata kuliah, banyak gitu ya. Maka akan banyak kotak-kotak seperti ini. Nah, kalau ada minusnya artinya ini private. Artinya ini tidak bisa dilihat atau diakses oleh kelas-kelas lain. Kalau publik mah bebas gitu ya. Jadi penempatan plus dan minus itu ada maknanya. Terus biasanya, saya bilang biasanya ya, atribut semuanya minus. Kalau metode semuanya plus, biasanya ya. Tapi ada juga program-program yang memerlukan metodenya minus gitu ya, private. Agak jarang sih ngapain gitu ya, karena ngapain bikin metode tapi nggak bisa digunakan oleh kelas lain. Nah ini seperti ini. Sekarang kita belajar kelas analisis. Ini kelas umum, karena kita masih analisis, maka ternyata disepakati ya di object oriented ini ada 3 macam kelas analisis. Ada yang disebut dengan boundary, ada yang disebut dengan control, ada yang disebut dengan entity. Jadi kelas yang tadinya hanya kotak, ketika kita masuk ke pemodelan analisis, maka kita punya 3 macam kelas. 1 boundary, bentuknya seperti ini ya. Kemudian control tuh bulat, di atasnya ada tanda panah. Lalu entity itu bulat, bawahnya ada garis gitu ya.
Jadi ada 3 macam. Kenapa ada 3 macam? Karena ini terkait dengan apa yang disebut dengan model view dan controller ya, model MVC. Pernah dengar nggak? Jadi karena pemrograman itu memisahkan antara front end dan back end ya. Pernah dengar juga front end back end? Nah, maka dari awal kita menganalisis dan mendesain, kita membedakan mana model, mana view, unique boundary ya, mana control. Ya, jadi nanti kamu akan belajar Laravel misalnya ya, itu pakai MVC. CI MVC juga. Jadi bahasa-bahasa framework pemrograman itu membedakan front end, boundary atau view, dan back end-nya. Biasanya kelas modelnya. Gitu ya. Sehingga analisisnya pun kita bagi menjadi 3. Ya, ini karena untuk kebutuhan pemrograman nantinya. Nah, hafalkan notasinya ya, jangan ketukar-tukar. Kita makin banyak notasi di UML ini, tapi saya pikir karena sederhana kali ya, suka ketukar ya. Jadi dihafalkan dulu, baru kita nanti bisa gunakan. Nah, pemodelan analisis itu ngapain? Nah, sebetulnya adalah kegiatan menetapkan kelas-kelas. Jadi bukan objek ya, tapi kelas. Ingat, karena kita kan membuat kelasnya dulu, membuat cetakannya dulu, bikin template dulu, nggak langsung bikin kue, tapi justru kita harus menyiapkan template. Kemudian sebetulnya kelas itu punya relasi dengan kelas lain, sebetulnya gitu ya. Nah, jadi kita akan belajar relasi antar kelas. Kemudian kita udah tahu bahwa kelas itu harus dilengkapi dengan atribut dan behavior ya. Nah, kok ini tanggung jawab? Apa itu, Bu? Nah, tanggung jawab itu adalah kata lain dari perilaku ya. Kenapa banyak istilah? Nah, mungkin kita harus ngumpulin daftar istilah ya. Saya ulang ya. Objek itu kan punya state and behavior ya, kata Pak Grady Booch. Nah, karena itulah pada saat membuat kelas kita harus menetapkan atribut dan tanggung jawab. Atribut untuk nanti state, tanggung jawab ini untuk perilaku. Catat aja ya, bisi bingung ya. Jadi sebetulnya sih hanya 2, atribut dan tanggung jawab ya, atau state dan behavior gitu. Itu sama semua, data atau fungsi. Bayang ya. Jadi sebetulnya 2 hal, tetapi istilahnya tuh kok pindah-pindah ganti-ganti. Nah, karena memang banyak orang-orang yang mengusung objek oriented itu ya, mereka punya istilahnya sendiri-sendiri. Nah, saya menggunakan istilah atribut dan responsibility ya. Kalau state pasangannya behavior, kalau atribut pasangannya tanggung jawab. Nah, ini ada catatan, ini memang sulit. Jadi kalau kalian bingung nggak apa-apa, karena memang sulit. Tapi percayalah, kalau sekali ngerti, sekali nyobain, maka berikutnya menjadi ternyata gampang gitu ya. Makanya nanti kita akan latihan ya, membangun kelas, terus masih bingung, nanti latihan lagi, begitu ketiga kalinya biasanya langsung terbayang. Karena sebetulnya bikin objek oriented itu sebetulnya menurut saya sih, ya kita sederhanakan aja pikiran kita. Begitu ke puskesmas misalnya, ada objek apa aja? Ada pasien, ada petugas pendaftaran, ada dokternya, ada obat, ada apa, kan bayanginnya objek-objek aja gitu. Nah, ini kan, jadi kita pada saat mencari kelas, maka kita membayangkan aja ada objek apa kalau kita ingin membuat aplikasi untuk puskesmas. Kalau kita ingin membuat aplikasi untuk bank gimana? Ya udah, kita ke bank, lihat ada apa aja, ada nasabah, ada teller, ada buku tabungan, ada saldonya gitu ya, ada nomor antrian segala macam. Ini kebayang objeknya. Karena kita udah tahu objeknya, maka kita bisa menetapkan ada kelas apa aja. Nah, maka balik lagi ke studi kasus kalian ya, ada objek apa aja di studi kasus yang diamati, maka berarti kita bisa menetapkan kelas-kelasnya. Nah, 2 dan 3 emang jadi susah. Apakah satu kelas dan kelas lain itu ada hubungannya? Kalau ada, berarti harus ada dibuat relasinya. Ada macam-macam relasi, nanti kita pelajari lebih detail. Yang berikutnya harus dilengkapi juga. Kalau misalnya kamu studi kasusnya perpustakaan. Perpustakaan ada objek apa di sana? Minimal pasti ada buku ya. Pasti ada buku gitu. Oh, buku, berarti ada kelas buku. Kalau buku atributnya apa ya? Ya dilihat aja buku ya. Biasanya di buku itu kan ada judul, ada pengarang, ada tanggal terbit ya. Kemudian kalau mau lengkap ada siapa penerbitnya, ada jumlah halaman. Nah, itu atribut semua kan.
Atribut itu relatif mudah terbayang. Bagaimana Bu dengan tanggung jawab? Nah, untuk menetapkan tanggung jawab, ingat yang tadi. Kalau ada atribut, maka kita harus menyiapkan metode untuk mengelola atribut tersebut. Gitu ya. Jadi atribut itu ngikutin tanggung jawab itu ngikut atributnya. Kira-kira begitu ya. Jadi tergantung studi kasus yang dipilih. Kemarin banyak studi kasusnya food court. Oh, makanan. Maka di tempat makanan ada objek apa ya? Oh, pasti ada makanannya ya. Kalau pesan makanan pakai menu. Oh, berarti ada menunya gitu ya. Ada nota bayar gitu ya. Oh, berarti ada nota. Itu kan objek-objek. Berarti kita tahu berarti ada kelas menu, kelas nota gitu ya, dan kelas kwitansi struk misalnya ya. Kalau di food court, terus ada kelas makanannya dan lain sebagainya. Beda lagi kalau studi kasusnya apa gitu ya, terserah sih, bebas-bebas aja, tetapi inilah cara berpikir untuk melakukan pemodelan analisis. Jadi langkahnya sebetulnya cuma 3, tetapi memang tidak langsung bisa ya, kayak di perpus gitu, apakah hanya ada buku, kan ada petugas, kan ada yang peminjamnya gitu ya, terus lihat, Bu ada raknya, boleh rak dijadikan objek gitu ya, berarti kan ada kelas rak isinya buku, nah, dan lain sebagainya ya. Jadi ini tuh prosesnya diskusi, tidak bisa menetapkan langsung, boleh beda-beda, boleh sederhana, boleh kompleks, ini tergantung dari kesepakatan dan kebutuhan dari usernya. Nih ya. Lalu, nah untuk pendekatan sebenarnya ada beberapa ya. Jadi orang-orang karena tahu untuk pemodelan atau menetapkan kelas itu tidak mudah, maka banyak orang mengusulkan cara-cara. Ada yang disebut dengan non-frase, kemudian common class pattern, kemudian use case approach, kemudian class responsibility collaboration. Ini tuh cara-cara. Kita pakai cara yang mana? Karena kita udah belajar use case, sebetulnya kita pakai yang ini, use case approach ya. Tapi cara yang pertama itu, non-frase itu cara yang paling mudah, yang sering kita bilang. Nih, noun itu kan sebetulnya kata benda ya. Jadi di studi kasus kita cari aja mana kata bendanya gitu ya. Kalau nemu kata benda, oh berarti dia kandidat dari kelas. Kalau nemu kata kerja, oh berarti dia kandidat dari metode. Maka itulah pentingnya menyusun requirement, menyusun skenario ya. Karena kita akan gunakan skenario dan requirement itu untuk mencari mana kata benda, mana kata kerja. Kata benda jadi kelas, kata kerja calon jadi metode gitu ya. Susah nggak? Susah kalau kamu bikin requirement-nya tidak lengkap gitu ya. Atau susah juga kalau skenarionya terlalu rumit, terlalu detail, banyak banget gitu ya, kata benda, kata kerja, kata benda. Bayang ya, jadi ini semua caranya itu adalah melihat ke daftar requirement software dan ke skenario. Ya, makanya tugas ini hanya bisa dikerjakan kalau sudah mengerjakan skenario gitu ya, baru bisa menyusun pemodelan kelas. Ya, jadi kalau yang belum sampai skenario ya nggak bisa lanjut ya. Gimana nyusun ininya? Kita nggak bisa cek dari skenario. Nah ini caranya ya. Jadi hanya seperti ini. Cari aja mana kata-kata benda, lalu di list gitu ya. Kalau ada redundan double-double berarti pilih salah satu. Kemudian kalau ada adjektif, kata sifat ya, tuh hati-hati gitu ya, di cirian gitu. Berarti diganti aja jadi kata benda. Kemudian pilih atributnya, kemudian dicek lagi kelas ini ada tujuannya enggak. Kalau ada berarti kita perlukan, bukan yang ini. Maju lagi. Terus. Satu lagi. Nah, ini nih langkah-langkahnya ya. Jadi kalau kelas kita pas lihat-lihat, kok kelas ini kayaknya nggak ada hubungannya sama software kita. Misalnya kita lihat pada food court ada uang gitu ya. Kita uang kan objek, kita tulis gitu ya. Tapi uang itu sebetulnya bukan uangnya sih yang diperlukan, tapi di struknya, hanya angkanya aja. Benda uangnya sih nggak perlu di software ya. Software itu hanya perlu mencatat berapa uangnya. Nah nyatatnya kan di struk ya. Jadi bendanya itu yang penting adalah struk, bukan uang gitu ya. Kebayang nggak? Jadi ini diskusi, kita review ada tujuannya nggak dan seterusnya. Maju lagi ya.
Jadi kalau kelas objek itu pokoknya cari kata benda dari mana? Semua diagram yang sudah kita buat. Ada objek diagram, kita sudah punya juga kan? Requirement fungsional. Lihat di diagram use case, terutama dari skenario ya. Jadi ternyata kayak gampang ya. Sebetulnya gampang kalau udah sering buat ya. Kita biasa menggunakan bahasa Indonesia yang bagus sehingga kata bendanya tuh jelas. Jelas nanti ini adalah menjadi cikal bakal kelas. Nah, coba lihat cepat aja. Maju ya. Nah, ini kan kita sudah punya ini dulu gitu ya. Maju lagi, sudah punya use case-nya gitu ya. Maju lagi. Ambil dulu satu contoh supaya nggak terlalu rumit. Cek lagi skenario, tandain, saya kuning-kuningin. Mana ya yang kira-kira ada kata objeknya gitu. Nah, setelah itu baru kita bikinlah diagram kelas. Mana boundary? Boundary ada halaman, masih ini. Kemudian mana entity? Ada masyarakat, ada pendaftar. Kemudian gambarnya terakhirnya. Terakhir, nah dapatlah ini. Ini adalah diagram kelas yang kita minta ya. Jadi tugasnya begini nih. Sudah bagus belum? Belum. Kenapa? Nggak ada atributnya ya. Cuman bulat-bulatnya aja. Tapi minimal jadi punya ini. Dari sini kita kebayang ada boundary, lalu ada entity. Entity itu nanti menjadi database ya. Kalau kamu, Bu, entity apaan sih? Ini jadi kelas model, cikal bakal struktur informasi atau data yang harus disimpan. Kalau bayangkanlah entity ini adalah nanti cara jadi database ya, jadi table. Kalau controller ini adalah penghubung boundary itu view ya, tampilan ya, makanya halaman, page gitu. Front end lah ya. Nah, kalau kamu sering dengarnya front end ini back end gitu. Sampai sini terbayang? Nah, berarti kita sudahi dulu ya karena